Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Persta, perkenalkan nama saya Cut Nazira. Saya dari kelas 11 IPA 1, tepatnya di sekolah SMA Swasta Persiapan Stabat. Nah, kali ini SMA Swasta Persiapan Stabat perdana nih teman-teman membuka podcast. Pembukaan podcast kita kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Ketua OSIS SMA Swasta Persiapan Stabat. Mari kita bincang-bincang sedikit bersama Ketua OSIS SMA Swasta Persiapan Stabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Bintang? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bang Bintang telah terpilih menjadi Ketua OSIS untuk periode 2024 sampai 2025. Ya, terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya untuk kita berbincang-bincang sedikit mengenai pentingnya organisasi untuk pelajar. Tapi sebelum kita mulai tanya-tanya nih, boleh Abang kenalan dulu? Boleh. Sebelumnya terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Braduta. Saya dari 12 IPA 2. Saya di sini sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, di sini jabatan Abang kan sebagai Ketua OSIS nih ya. Ketua OSIS itu kan seorang pemimpin. Apa menurut Abang, apa sih seorang pemimpin itu? Pemimpin itu kalau menurut saya adalah seseorang yang dapat mempengaruhi ya kan suatu kelompok untuk mengikutinya. Kalau untuk karakteristiknya kayak seseorang yang dapat mengajak ya kan, mempengaruhi seseorang gitu kan, agar dia mau ikut bersama kita, terus mempunyai ketegasan ya kan dalam mengambil suatu tindakan atau pendapat, keputusan, keputusan dari seseorang atau kelompok lah ya kan. Nah, kita harus tegas, nggak bisa kita kalau tidak tegas. Jadi pemimpin tuh kan bukan hal yang mudah ya Bang, karena kita tuh harus bisa mengkoordinir anggota kita, dan itu juga tanggung jawabnya besar. Apakah Abang emang bener-bener udah siap? Kalau dari diri saya sudah siap, karena dari sebelum saya masuk OSIS ini kan, saya tuh udah mencari pengalaman lah gitu kan, bukan walaupun tidak dari lingkungan sekolah, dari lingkungan rumah, yang sekitar rumah, misal kita ikut remaja masjid gitu ya kan. Dari situ kita udah bisa tahu apa sih organisasi itu, ya kan. Kalau sebelumnya kalau di situ kan saya sebagai wakil ketua remaja masjid dulu itu. Jadi dari situ saya udah nengok kayak mana sih ketua remaja ini bekerja gitu kan, mengajak anggotanya gitu untuk mengikuti dia. Ayo kita buat ini, buat itu. Mengkoordinasi. Iya, kayak mana koordinasi kita gitu kan, untuk bisa mencapai target. Apa tujuan kita gitu ya. Kita kerjakan bersama-sama. Apalagi seorang pemimpin itu memang benar-benar harus bisa mengangkut gitu ya, ibaratnya mengangkut para anggotanya. Dari situ udah dapat lah ya kan pengalaman gitu, jadi memberanikan diri untuk mendaftar, ya alhamdulillahnya terpilih gitu. Ya. Jadi cerita pengalaman, kira-kira organisasi apa saja sih yang pernah Abang ikuti? Kalau organisasi saya rasa cuman remaja masjid gitu, karena nggak ada organisasi yang lain gitu kan yang bikin saya tertarik gitu, karena kan kalau remaja masjid kan udah teman kampung kita gitu kan, kita udah kenal, lingkungan sekitar kita juga lebih gimana? Lebih santai aja gitu, bukan lingkungan baru kita gitu kan. Jadi dari situ memberanikan diri lah untuk lebih maju lagi gitu kan, ngambil organisasi di sekolah gitu. Apa sih kesulitan Abang saat baru-baru menjadi seorang pemimpin? Kan pastinya Abang tuh harus bisa berbicara di depan khalayak ramai gitu ya. Apa sih perasaan Abang gitu? Apakah gemeteran atau deg-degan gitu ya? Ya pertama itu kalau nggak salah kemarin tuh acara pertama yang paling bikin deg itu perpisahan pasti kan. Di situ kita ngasih kata sambutan kan. Itu pertama kalinya saya kayak gitu. Sebelumnya mau di kampung mau dimanapun nggak pernah ya kan. Jadi ya Allah, derdeknya itu getar-getar megangin sampai kan. keringat dingin mungkin ya. Iya. Kan ditengok orang gitu kan. Kita ngomong khalayak ramai. Iya, kita dalam waktu singkat loh gitu kan. Masa banyak sampai nengok kertas pun tetap
geter-geter. Mungkin kalau pegang goyang-goyang gitu. Pernah. Udah apalagi kita duduk di podium gitu, ditengok Ya. orang banyak tuh, ya ampun, deg kali gitu. Terus ini kita chemistry kita sama anggota Ya. kita tuh itu paling susah itu. Karena kan kalau kita nggak punya chemistry susah loh. Iya Ya kan? bener banget. Nanti yang apa namanya? Kita nggak tahu sifat dia gitu kan, kita nggak tahu kayak mana dianya apa namanya bersosialisasi gitu. Iya. Kan setiap anggota tuh beda-beda Iya. karakteristiknya, ada yang pendiam, ada yang apa ya, ada yang pendiam, ada yang apa namanya itu kalau dia ceria lah ya Iya, kita bilang iya, gitu, benar-benar. ceria gitu. Ada yang orangnya memang benar-benar serius aja gitu, nggak ada, serius sekali dia. nggak bisa tawa-tawa ya. Nggak bisa bawa bercanda itu ada pasti kan. Iya. Ada yang suka merajuk gitu tuh pasti Iya, ada. Nggak semua kita bisa memahaminya lah gitu maksudnya. Jadi disitulah kesulitan pertamanya itu. Jadi waktu awal bicara kan deg-degan tuh gemetaran, jadi kita tuh sampai udah nggak bisa mikirin gestur lagi ya untuk berbicara. Iya. Untuk menatap mata aja pasti kita udah wah gitu, pasti deg-degan gitu. Iya kan, itu perlu kali deg-degan kali tuh, nggak bisa mau nengok orang banyak aja takut. Nggak Jadi bisa nengok bawah aja nengok gitu. bawah nengok atas gitu. Udah satu malam ngapel pun tetap nggak bisa karena Iya. kan pertama kali apalagi saya sedikit demam panggung di situ kan, sampai iya. keringet dingin. Iya. Mungkin malam itu sampai nggak bisa tidur gitu Enggak, ya. saya tidurnya jam 2 baru Iya. bisa tidur. Mikirin buat besok tampil Iya. gitu ya. Padahal ya kalau udah tampil udah siap, nggak sampai 5 menit gitu. Padahal kan, tapi ya udahlah, itu namanya kan pengalaman pertama paling sulit tuh. Masa-masa sulitnya di awal-awal aja ya kan. Ya udahlah, habis itu sekarang kan udah berjalan berapa bulan lah, dari bulan 2 kemarin sampai bulan 10 ini ya kan. 10 udah Iya. 8 bulan berjalan udah biasa aja. Udah biasa aja. Udah lancar lah ya kan. Untuk tampil juga udah mulai terbiasa ya. Iya udah mulai. terbiasa. Kira-kira nih abang menjadi seorang pemimpin gini, otomatis kan abang mengatur semuanya gitu ya, Iya. mengkoordinasi yang anggota gitu. Ada nggak sih yang kira-kira firasat abang? Namanya kita juga punya perasaan gitu ya. Ada nggak sih menurut abang tuh kayak yang nggak suka sama abang gitu? Ada. Ada gitu ya? Ada dulu itu kakak kelas. Ya, iya. Itu perempuan tuh. Oh, Iya. aduh. Itu sangat kayak mana ya hari itu? Langsung saya dengar dari kuping saya sendiri dia ngomong kayak gitu, kalau menyebut saya gini gitu ya kan. Terkadang dia mandang kita gimana, dia nggak merasakan menjadi kita gitu. Dia tidak merasakan apa yang kita rasakan gitu Iya, kan. dia bisanya cuman komentar gitu. mungkin Komentar ya. padahal Tapi dia itu tidak ini loh, nggak apa ya, nggak sadar gitu Iya. bahwa tempat dia itu di mana iya, gitu. apa aku udah bisa kayak gitu gitu ya. Gitu. Sebenarnya kita tuh juga harus menghargai orang lain. Kita nggak boleh seperti Iya. itu karena itu sangat menyingkirkan sekali gitu. Iya. Membuat dia menjadi merasa canggung. Sebelum abang menjabat menjadi ketua OSIS nih, ada nggak sih dukungan gitu yang mendukung abang menjadi ketua OSIS ini? Kalau dukungan sih ada ya kan. Pertama kan kita koordinasi dulu ya kan sama orang tua. Orang tua kan menyetujui orang tua itu orang tua saya sempat tidak menyetujui karena faktor hari itu karena nggak ada kendaraan ya kan. Karena kan habis dari sebelum kita daftar itu kalau nggak salah kena musibah sedikit lah gitu ya kan. Oh, Kena iya. musibah jadi mengakibatkan kendaraan juga gitu Iya, kan. Jadi karena- dari situ takut, susah. Rupanya alhamdulillah udah karena alhamdulillahnya Ya. Sebelum abang menjabat menjadi ketua OSIS nih, kira-kira ada nggak sih gitu dukungan abang yang memotivasi abang gitu buat menjadi ketua OSIS ini? ada. Pertama kan dari orang tua pastinya kan, kita ngomong dulu ke orang tua kalau kita mau daftar ini, kayak mana sih reaksi mereka. Kalau reaksi orang tua hari itu agak ada setuju ada tidaknya juga gitu Iya. kan. Pasti ya orang tua pastinya mau mendukung, Iya, apalagi buat anaknya. Iya. Pasti mendukung. Tapi ada sedikit tidak mendukungnya itu dari segi transportasi di hari itu kan. Yang kita tahu pasti ya kan kalau organisasi itu membutuhkan transportasi, benar? Ya kan?
Terus dari teman-teman juga kan dukung, ayolah daftar ya kan, disemangatin gitu Karena dari. teman kelas tuh biasa paling heboh tuh ya. Iya. Nanti aku cucuk kamu, cucuk kamu. Aku pasti nyoblos gitu. kamu, milih kamu Iya. gitu. Dari situ kita tergerakkan gitu. Ah yaudahlah daftar aja gitu, ya kan. Dengan pengalaman yang kita rasa udah cukup gitu ya kan. Ya udahlah kita daftar di hari itu, nyari wakilnya gitu. Rupanya kan ada juga wakilnya ya kan yang mengajukan diri gitu. Ya udah kami bareng daftar. Rupanya alhamdulillahnya ya jebol. Karena menjadi seorang pemimpin ini benar-benar harus kuat mental gitu ya Bang. Kalau mentalnya masih rata-rata kayaknya belum bisa ya, karena untuk menjadi seorang pemimpin itu memang harus benar-benar udah kuat mental gitu ya. Iya, mental kalau nggak kuat tuh susah. Apalagi nggak semua orang tuh kan suka sama kita loh. Iya Ya kan? benar. Nah, jadi kita harus siap gitu, di roasting, dikritik, Iya. kita harus menerima kritikan itu, kita jadikan motivasi, nggak bisa sekedar dikritik kita sakit hati itu nggak bisa. Itu Iya. harus kita jadikan motivasi kita sendiri Iya. gitu untuk lebih Lebih maju. ya, Nah. karena kritikan orang itu, komentar orang yang buruk-buruk itu adalah memotivasi kita untuk Iya. kita lebih maju, lebih memperbaiki diri lagi gitu Iya, ya. biar bisa menjadi lebih Terus perasaan Abang saat kampanye itu gimana sih? deg-deg, itu sangat deg-degan. Itu keliling kan 16 kelas tuh Iya. untuk kita menyampaikan visi misi kita kan, menghafal gitu. Sebelum itu kan kita harus punya chemistry sama ini calon wakil kita Iya. gitu kan. Ngapal visi misi kita gitu, ngasih yel-yel gitu kan. Ya jadi deg-degan aja gitu, takut nggak kompak gitu. Iya. Terus pas alhamdulillah hari itu kan kita dapet kalau nggak salah 02 kami kan. Iya. Nah di situ kalau nggak salah itu barengan sama pemilihan presiden. Tau lah kan gebrakan 02 Iya, 02. Prabowo ya. Prabowo. Jadi Jadi situ kayak ada rasa apakah gara-gara 02 ini gitu. iya gitu ya, makanya bisa jadi terpilih. Karena di situ memang heboh 02 gitu. Iya benar kali. Di situ kita nyampaikan visi misi kan dari kelas 12 IPA 1 dulu. Kita muter terus. Terus adalah beberapa kelas yang kayak apa ya? Gak excited. Ada yang excited, ada yang enggak tuh Iya. ada. Iya pastinya. Apalagi pas kita nyampaikan visi misi kita gitu. Kadang kalau enggak, kadang ada kita dengar sedikit, alah bohongan gitu ya Iya, kan. gitu. Ya cuman formalitas doang gitu. Sebenarnya itu yang membuat kita menjadi makin deg-degan di dalam ruangan itu. Bisa membuat ngomongnya itu jadi belibet gitu ya. Iya benar kan. Jadi kita tidak fokus. Benar. Kira-kira sekarang ini udah berlalu berapa bulan yang lalu ketika Abang menjabat. Abang masih ingat gak sih yel-yel dan visi misi Abang? Kayaknya kalau visi misi sih masih ada yang ingat kan. Dulu visi misinya menerapkan budaya 7K, kebersihan, keamanan, kekeluargaan, yang lain lah itu udah agak lupa juga kan. Iya. Terus kayak menciptakan ruang belajar yang inovatif gitu-gitu. Pokoknya pakai teknologi sekarang lah gitu kan. Terus kalau untuk apa tadi? Untuk Misi. bukan visi misi, satu lagi. Yel-yel. Yel-yel itu slogan kita gitu. Iya, iya. Kalau gini slogannya. Satukan aspirasi, wujudkan demokrasi bersama 02 di hati. Dulu kayak gitu. Pas kami bilang kayak gitu, itu kebanyakan kelas tuh orang itu langsung, "Woi 02 gitu, Prabowo." Iya, karena mereka lagi pada yang Pak Gemoy itu ya. Pada Pak suka sama Pak Gemoy. Gemoy. Jadi Ya dari situ kita jadi senang kan, Iya. karena reaksi mereka tuh gembira gitu. ya, excited gitu ya. Jadi kita Excited pun nggak? jadi nggak tegang, jadi Iya, tenang gitu. Memang kebetulan sekali gitu ya kan, di masa-masa pemilu itu bikin suasananya jadi meriah gitu. Karena kalau kita dapet kelasnya nggak excited itu wah benar-benar Wah, itu mematikan kita banget ya. Bikin kena mental juga Iya. karena kayak kita bicara menyampaikan visi misi tidak didengar gitu, Iya, garing gitu. iya jadi kayak garing gitu suasananya. Apalagi pas kita ngasih slogan kita gitu. Iya benar. Wujudkan demokrasi bersama 02 di hati gitu kan, pasti pakai gerakan gitu. Kalau orang itu diem aja kayak
serasa garing gitu. Kayak kena mental sedikit. Iya, iya bener. Jadi malu-malu gimana gitu ya. Ya seperti itulah kalau pengalaman dari segi kampanye kemarin tuh ya, kayak Iya. gitulah. Sangat-sangat seru juga kok. Tiap anggota abang kan banyak nih. Jadi Iya. setiap anggota kan pasti berbeda-beda pendapat tuh. Nah, jadi gimana sih abang menyatukan pendapat mereka yang berbeda-beda itu agar tidak terjadi perselisihan atau saling iri gitu? Kok dia aja nih pilih pendapatnya gitu. Oh. Kalau pendapat tuh kan banyak kan, ada pendapat yang nyeleneh gitu Iya kadang. benar-benar. Bener kan? Kadang ada nyeleneh yang nggak nyambung gitu, Iya. ada yang serius Iya, gitu, ada yang bercanda gitu kan. Iya. Nggak semua pendapat kan kita ambil, pasti kita saring dulu ya Iya. tentunya. Kita satuin, kita saring, Ah. terus kita juga koordinasi ke pembina kita gitu ya. Kita koordinasikan dulu yang mana yang lebih bagus untuk saat ini gitu kan. Kalau kadang kan juga yang merasa yang kayak gitu itu ya dinasihati juga kan. Kalau ngasih pendapat tuh yang serius bener-bener aja, jangan bercanda karena ini kan untuk tugas bersama gitu kan. Iya. Untuk cara menyelesaikannya itu kayak mana gitu biar cepat. Jadi setiap saran tuh harus bener, susah kalau saran tuh ecek-ecek tuh susah. Jadi untuk para anggota juga ya perlu membedakan mana waktu kita untuk bercanda dan Iya. juga serius ya dalam berpendapat. Ya, saya paling nggak suka tuh kalau ada ketika kita lagi serius dia bercanda Iya. gitu kan, tidak memperhatikan gitu Iya. tuh saya paling nggak suka. Tapi walaupun gitu kayak rasa ingin marah tuh pasti kan ada gitu. Tapi kita jangan gitu. Karena kita nggak tahu sifat dia. Iya, Bisa benar. takutnya kalau misal kita marah, kita main tangan atau segala apapun tuh takutnya nanti dia sakit hati kan. Kita kan nggak Iya. tahu hati orang kayak mana. Tadi dia modelnya nggak bisa dibentak gitu. Jadi lebih baik kita tuh diem aja ya daripada Iya. mengeluarkan kata-kata. Karena Jadi- lebih milih nasihatin aja Iya. gitu daripada kita main fisik atau apapun lah itu ya kan yang bikin sakit hati gitu. Iya. Jadi apa sih saran dari abang nih untuk membuat agar anggota OSIS itu menjadi solid dan bisa bekerja sama dengan baik? Kalau saran saya sih agar kerjasamanya baik tuh kita harus sering-sering kumpul gitu kan. Cerita gitu kayak agar chemistry kita lebih bagus lah Iya. gitu. Karena kan kalau nggak punya chemistry itu susah. Iya. Nah, Kurangnya komunikasi juga susah. Jadi kayak ada yang ganjel apapun itu dibahas gitu ya. iya, Kita selesaikan sama-sama. iya, jangan ngomong di belakang nanti nggak suka sama si Polan gitu kan, ngomongnya di belakang, nggak mau ngomong Iya. sama ketuanya atau siapa perangkat wakil entah yang lain gitu kan, Iya. ngomongnya di belakang, main circle itu paling susah itu kalau udah pakai circle itu susah. Jadi Iya. kita harus bisa merangkul semua gitu kan, menjadikan satu mereka agar mereka tuh lebih kompak gitu, nggak cuma sekedar kenal gitu kan ada loh anggota cuma sekedar kenal gitu kan. Iya benar. Ada yang main circle, apalagi kalau udah circle tuh kayak dia paling merasa circle-nya tuh Paling wow gitu ya. paling wow gitu tuh susah sekali. Iya benar. Makanya jalan terbaiknya kita harus sering-sering kumpul untuk cerita-cerita gitu kan. Iya, Jalin untuk komunikasi yang baik juga. jalan chemistry kita gitu biar baik gitu kan. Kalau enggak nanti susah, apalagi kalau acara kan kita butuh kekompakan Iya. agar acara itu biar cepet siap gitu. Iya. Itu harus penting kali itu chemistry itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bang Bintang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang sedikit Iya. mengenai tadi ya organisasi untuk pelajar. Iya. Oke Sobat Persta, sampai sini dulu podcast kita. Saksikan podcast selanjutnya bersama host dan narasumber lainnya. Saya Cut Nazira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.